Mengenal prisma dan limas serta unsur-unsurnya. Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan bidang atas atau tutup yang sejajar dan kongruen, serta sisi tegak yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Agar kalian dapat mengenal prisma, perhatikan gambar berikut ini. Saya akan membuat gambar bangun ruang yang saya awali dengan sebuah segitiga. Dari segitiga ini ada 3 titik sudut. Nah, ini dia titik sudutnya. Dari 3 titik sudut ini akan saya buat garis lurus tegak ke atas yang sama panjang. Kemudian dari ujung-ujung garis tegak bagian atas saya hubungkan seperti ini sehingga terbentuklah sebuah bangun ruang. Bangun ruang yang terbentuk ini disebut dengan prisma. Kenapa dikatakan prisma? Karena mempunyai bidang alas dan atas atau tutup yang sejajar dan kongruen. Mana sih bidang alas dan tutup yang sejajar dan kongruen itu? Ini dia bagian yang saya arsir. Sebelumnya saya beri garis putus-putus dulu untuk bagian belakang ya. Nah, ini yang saya arsir ini adalah bangun bagian alas dan tutup. Bentuknya saling sejajar dan sama-sama berbentuk segitiga. Dan ukurannya pun sama, sehingga bangun ini disebut sebagai prisma karena ada alas dan tutup yang bentuknya kongruen, bentuk dan ukurannya sama. Kemudian prisma ini dapat kita beri nama menggunakan huruf kapital pada masing-masing titik sudut. Penamaan dimulai dari sisi alas seperti ini. Di sini saya beri nama A, B, C. Jadi kita beri nama alasnya dulu. Baru kemudian tutupnya, tutup bagian atas. A kita mulai dari sebelah sini, maka penamaan bagian tutup pun dimulai dari sisi ini. Tidak boleh dari sini atau sini. Kenapa tidak boleh? Karena bagian alas dimulai dari bagian ini. A, B, C, selanjutnya D, E, F. Nah, memutar dengan arah putar yang sama. Alasnya memutar seperti ini, begitu juga dengan bagian atasnya. Jadi mirip seperti penamaan pada kubus dan balok. Prisma yang ada pada gambar alasnya berbentuk segitiga, sehingga prisma ini dapat kita beri nama prisma segitiga. Nah, seperti itu aturan penamaan prisma. Nah, selanjutnya saya punya gambar lainnya. Saya mulai dengan sebuah lingkaran yang saya tarik garis tegak dan bagian atasnya seperti ini. Apakah bangun ini dapat kita katakan sebagai prisma? Untuk mengecek dia prisma atau bukan, periksa ada nggak alas dan tutup yang sejajar dan kongruen. Nah, ini bagian yang agak belakang kita buat putus-putus ya. Ada nggak bagian bidang alas dan bidang tutup yang sejajar dan kongruen? Ada. Yang saya arsir ini adalah bagian dari bangun ini yang sejajar dan kongruen. Kongruen itu bentuknya sama dan ukurannya sama. Sama-sama berbentuk lingkaran, alas dan tutupnya. Karena dia memiliki alas dan tutup yang sejajar dan kongruen, maka bangun ini dapat kita katakan sebagai prisma. Prisma apa? Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka kita beri nama prisma lingkaran. Namun, prisma lingkaran ini punya nama khusus dan dia lebih terkenal dengan nama khususnya ini. Prisma lingkaran ini sering dikenal dengan istilah tabung. Jadi nama kerennya itu tabung atau silinder. Kemudian saya ingin menggambar lagi sebuah prisma. Jika saya ingin membuat prisma segi 5, maka saya dapat menggambarnya dengan membuat alasnya terlebih dahulu berupa sebuah segi 5. Nah, seperti ini, segi 5. Kenapa dikatakan segi 5? Karena ada 5 sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Segi 5. Kemudian dari sisi alas ini kita buat rusuk tegak, garis tegak ke atas seperti ini. Yang panjangnya sama, jadi harus sama panjang rusuk tegaknya ya. Kemudian dari rusuk tegaknya ini bagian atasnya kita hubungkan. Nah, seperti ini.
Kemudian bagian yang berada di belakang kita buat berupa garis putus-putus. Ini dia. Nah, seperti ini. Nah, jadilah sebuah prisma. Prisma apa? Karena alasnya berbentuk segi 5, sehingga prisma ini kita beri nama prisma segi 5. Kemudian penamaannya tinggal kita beri nama dari sisi alas. Saya mau beri nama K L M N O bagian alasnya. Oh ya, penamaan harus memutar, nggak boleh asal. Setelah di sini K, di sini L, M, N-nya nggak boleh di sini, harus sesuai bentuknya, memutar seperti ini. Atau bisa juga memutarnya itu ke kiri, L-nya boleh di sini, K L M N O boleh ya. Tapi saya di sini menggunakan arah memutar ke arah kiri putarnya. Nah, seperti ini. K L M N O. Kemudian karena K-nya dimulai dari sini, selanjutnya setelah alas kita beri nama bagian atap, bagian tutup, bagian atas. Mulainya di sini. K L M N O, selanjutnya P Q R S T, arah putarnya sama. Nah, seperti ini. Prisma ini dinamakan prisma segi 5. Kenapa tadi dinamakan prisma segi 5? Karena alasnya berbentuk segi 5. Selain menamakan dengan cara seperti ini, kita juga bisa memberi nama prisma ini berdasarkan titik-titik sudutnya. Misal pada prisma segitiga, kita tengok lagi prisma segitiga ini. Alasnya itu ABC dan tutupnya itu adalah DEF. Sehingga prisma ini kita beri nama prisma ABC, alasnya. Antara alas dan tutup kita pisah dengan tanda titik. Titik, tutupnya DEF. Jadi namanya prisma ABC DEF. ABC alasnya, DEF tutupnya. Sekarang prisma segi 5. Maka kita beri nama prisma alasnya dulu. Apa alasnya? K L M N O titik, tutupnya P Q R S T. Nah, seperti itu cara memberi nama prisma dan cara menggambarkan prisma. Mudah ya? Bagaimana? Sudah kenal dengan prisma? Baik, sekarang kita lanjut tentang limas. Apa itu limas? Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Seperti apa ya penampakan dari limas? Perhatikan gambar berikut. Saya akan menggambarkan sebuah limas yang juga saya awali dengan alasnya yang berbentuk segitiga. Kemudian dari alasnya ini saya tarik garis ke atas seperti ini. Kemudian yang bagian belakang, tampak belakang tak terlihat dari depan, itu kita buat garis putus-putus seperti ini. Nah, jadilah ini sebuah limas, di mana daerah yang diarsir ini adalah alasnya. Alasnya berbentuk segitiga. Kemudian sisi-sisi tegaknya itu berbentuk segitiga. Karena alas dari limas ini berbentuk segitiga, sehingga limas ini dikatakan sebagai limas segitiga. Penamaan limas juga mirip seperti prisma. Kita mulai dari alas A, B, C memutar di masing-masing titik sudut. Bedanya pada bagian paling atas ini sering disebut dengan puncak limas, penamaannya adalah T. Nah, ini dia. Karena alasnya berbentuk segitiga, limas ini tadi diberi nama limas segitiga. Atau apabila kita beri nama menggunakan huruf, maka limas ini kita mulai dari puncak atasnya. Dari puncak atas. Kalau tadi prisma dari alas, baru tutup. Kalau limas dimulai dari puncaknya T. Limas T, alasnya ABC. ABC. Limas T, ABC. Dan antara puncak dengan alas itu dipisah tanda titik. Limas T, ABC. Seperti itu cara memberi namanya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menggambarkan limas lain? Misal saya ingin menggambarkan limas segi 4. Berarti apa kalau saya katakan limas segi 4? Alasnya berbentuk segi 4.
Kita mulai dengan menggambarkan alas terlebih dahulu. Ini cara mudah menggambarkan limas. Kemudian ambil titik tengah dari alas. Cara menentukan titik tengah, kalian bisa menentukan diagonal seperti ini, sehingga kalian bisa memperoleh titik tengah. Seperti ini, titik merah ini adalah titik tengahnya. Dari titik tengah, tarik garis lurus tegak ke atas. Nah, seperti ini. Ini sebagai tinggi limas. Semakin tinggi garis tinggi ini, garis berwarna merah, maka akan semakin baik limas yang kalian gambarkan. Karena apabila terlalu rendah garis tingginya, nanti akan ada garis yang berimpit. Nah, selanjutnya dari masing-masing titik sudut limas, titik sudut alas, nih alas limas, tarik sebuah garis ke ujung ke puncak garis tinggi. Nah, ke sini masing-masing ini. Seperti ini. Nah, ini dia. Sehingga terbentuk seperti ini. Nah, ini dia. Yang belakang kita buat putus-putus yang tidak terlihat dari depan. Nah, sehingga terbentuk sebuah limas. Limas ini alasnya berbentuk segi empat. Yang saya arsir adalah alasnya. Sehingga limas ini dapat kita beri nama limas segi empat. Kemudian penamaannya jangan lupa bagian paling atas kita beri nama T. Bagian puncaknya T. Bagian alasnya bebas menggunakan huruf. Mau KLMN boleh, mau seperti ini A, B, C, D boleh. Yang penting memutarnya benar. Mutar A, B, C, D. Yang keliru itu apabila seperti ini. A, B, C-nya di sini. Nah, itu nggak benar. A, B, C, D itu nggak benar. Benarnya A, B, C, D. Atau boleh juga mutar seperti ini. A, B, C, D. Boleh ya. Ini namanya limas segi empat karena alasnya berbentuk segi empat. Kalau kita menggunakan titik sudutnya, apa nama limasnya? Limas T, A, B, C, D. Puncak atasnya dulu baru diikuti dengan nama alasnya. Nah, seperti itu untuk penamaan limas. Mudah ya? Sudah kenal dengan prisma dan limas? Sudah bisa membedakan? Kalau prisma ada alas dan tutup, kalau limas ada alas dan titik puncak. Itu bedanya. Kalau prisma sisi-sisi tegaknya itu berbentuk persegi panjang atau persegi, kalau pada limas sisi tegaknya itu berbentuk segitiga. Nah, seperti ini. Limas segi empat sering juga disebut dengan istilah piramid atau piramida. Nah, selanjutnya dari prisma dan limas ini saya akan ajak kalian untuk mengenal unsur-unsur dari prisma dan limas. Prisma dan limas merupakan bangun ruang. Jadi unsur-unsur prisma dan limas itu kurang lebih sama seperti unsur-unsur kubus dan balok. Ada yang namanya titik sudut. Yang mana titik sudut? Ini dia titik sudut. Nah, perhatikan limas, prisma segitiga. A, B, C ini titik sudut. D, E, F. Jadi pada prisma segitiga ini ada 6 titik sudut. Bagaimana pada prisma segi lima? Ada berapa titik sudutnya? Ayo tahu nggak kalian? Ada berapa titik sudut pada prisma segi lima ini? Titik sudutnya ada titik K, L, M, N, O, dan seterusnya. Ada berapa titik sudut? Ada 10. Bagaimana dengan limas? Titik sudutnya. Bagaimana pada limas segitiga? Ada berapa titik sudutnya? A, B, C, dan T. Ada 4 titik sudut. Prisma segi 4 ada berapa titik sudutnya? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 ini titik sudut. Titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik T. Itu adalah titik sudut. Kalian tentu sudah kenal dengan titik sudut ya. Nah, sekarang rusuk. Ada berapa rusuk pada prisma segitiga? Semoga kalian masih ingat dengan yang disebut rusuk. Rusuk itu perpotongan dari 2 buah sisi. Ada berapakah rusuk pada prisma segitiga? Kita hitung sama-sama. Yang pertama rusuknya ada AB. Ada rusuk AB. Kemudian ada BC. Kemudian ada rusuk AC. Ada lagi? Ada rusuk DE. Ada rusuk EF. Dan ada rusuk DF. Apakah sudah habis?
Masih ada rusuk AD, EB, dan FC. Jadi ada berapa rusuk pada prisma segitiga ini? Ada 9. Bagaimana dengan prisma segi 5? Silahkan kalian tentukan sendiri. Begitu juga pada limas, ini rusuknya AB, AC, BC, TB, TC, dan AT. Itu adalah rusuk. Ada berapa rusuk pada limas segitiga? Kalau kalian tentukan dengan benar, kalian akan memperoleh 6 buah rusuk. Nah, kemudian rusuk pada prisma dan limas ada yang disebut dengan rusuk alas dan ada yang disebut sebagai rusuk tegak. Yang mana rusuk alas dan yang mana rusuk tegak? Kalian harus kenal itu. Rusuk alas pada prisma dan limas adalah rusuk yang terletak pada sisi alas. Ini sisi alas, ini alas, ini alas, ini alas. Rusuknya pada sisi alas ada BC, AC, dan AB. Di sini ada LM, KL, MN, NO, dan KL. Itu rusuk alas. Di sini ada AB, BC, dan AC. Begitu juga di sini AB, BC, CD, dan DA. Itu namanya rusuk alas. Kemudian khusus untuk prisma ada yang disebut rusuk pada sisi atas atau tutup, yaitu rusuk yang ada di atas, EF, DF, dan ED. Di sini ada PQ, QR, RS, ST, dan juga TP. Mengerti ya? Rusuk tutup atau rusuk atas. Lalu yang mana yang disebut rusuk tegak? Pada prisma dan limas, rusuk tegak khusus untuk prisma adalah rusuk yang menghubungkan sisi alas dan tutup. Rusuk yang menghubungkan alas dan tutup itu namanya rusuk tegak. Nah, ini rusuk tegaknya. AB, BE, dan CF. Atau kalau di sini ada TO, KP, LQ, RM, dan SN. Itu namanya rusuk tegak. Sedangkan pada limas, rusuk tegaknya itu adalah rusuk yang menghubungkan titik puncak dan sisi alas. Nah, ini dia. AT, BT, CT, atau di sini juga ada nih. Nah, ini dia. Ini rusuk tegak. Hati-hati jangan terkecoh. Garis merah ini bukan rusuk. Rusuknya adalah dari titik sudut ke titik sudut. Itu rusuk ya. Nah, selanjutnya setelah rusuk ada yang sering disebut dengan sisi. Kalian sudah mengenal titik sudut dan rusuk. Nah, sekarang sisi. Pada prisma ada sisi alas dan sisi tutup atau atas. Kalian sudah kenal, tidak perlu saya jelaskan. Selanjutnya ada yang disebut dengan sisi tegak. Sisi tegak adalah sisi yang dibentuk oleh rusuk tegak. Contohnya adalah sisi ini. Nah, ini dia. Sisi yang dibentuk rusuk tegak. Sisi BCFE. Nah, ini namanya sisi tegak. Atau sisi DABE. Nah, ini juga sisi tegak. Atau sisi yang paling belakang yang dibentuk oleh DFCA. Nah, ini juga namanya sisi tegak. Ada 3 sisi tegak pada prisma segitiga. Ada berapakah sisi tegak pada prisma ini? Silahkan kalian tentukan berdasarkan penjelasan pada prisma segitiga. Nah, lalu pada limas, bagaimana bentuk sisi tegak pada limas? Kalau pada prisma tadi, sisi tegaknya itu berbentuk persegi panjang. Dan pada kondisi tertentu biasanya bentuknya itu bisa berupa persegi. Lihat. Bentuknya pasti berupa persegi atau persegi panjang kalau pada prisma. Kalau pada limas, bagaimana bentuk sisi tegaknya? Sisi tegaknya kalau pada limas itu umumnya berbentuk segitiga. Nah, ini dia. Ini adalah sisi tegak yang dibentuk rusuk tegak. Nah, ini dia rusuk tegak. Itu ya. Itu namanya sisi tegak. Ada sisi apa saja nih sisi tegak pada limas segitiga ini? Ada sisi ABT, ini sisi tegaknya. Selain ABT ada lagi sisi tegak yang lain, yaitu BCT. Selain itu ada juga sisi tegaknya ACT. Nah, ini dia. Ada 3 sisi tegak dan 1 sisi alas, sehingga sisi pada limas segitiga ini ada 4. Itu tentang sisi. Bagaimana? Sudah kenalkah kalian dengan prisma dan limas beserta unsurnya? Oh ya, ketinggalan, ada lagi nih. Pada prisma tadi, bagian yang bentuknya sama dan sejajar itu disebut alas dan tutup.
Kemudian alas dan tutup itu dihubungkan dengan rusuk tegak. Rusuk tegak. Rusuk tegak yang menghubungkan alas dan tutup pada prisma itu sering disebut dengan tinggi prisma. Sedangkan pada limas, bagian bawahnya itu disebut alas limas, kemudian bagian puncak titik paling atas seperti yang kita beri nama T ini disebut dengan titik puncak limas. Nah, kemudian yang mana tinggi limas? Mungkin kalian akan beranggapan bahwa AT ini adalah tinggi limas. Nah, ini. Tinggi itu berupa garis lurus yang tegak, tidak miring. Jadi hati-hati. Tinggi limas adalah garis yang berwarna merah. Nah, garis berwarna merah yang putus-putus inilah yang disebut dengan tinggi limas. Hati-hati ya. Bagaimana? Sudah bisa memahami? Kalian pada prisma dan limas wajib dapat mengenal yang mana alas dan tutup. Begitu juga pada limas harus bisa mengetahui yang mana alas dan mana sisi tegak. Dan utamanya kalian harus tahu yang mana tinggi prisma dan mana tinggi limas. Karena ini akan digunakan saat kalian akan menghitung luas permukaan prisma atau limas dan juga saat menghitung volume prisma atau limas. Nah, selanjutnya saya punya beberapa gambar. Dari gambar, kalian akan saya ajak mengenali apakah dia termasuk prisma atau termasuk limas. Perhatikan gambarnya berikut ini. Nah, di sini saya sudah punya 3 buah gambar yang belum kita beri nama dan belum kita tentukan apakah dia prisma atau limas. Kita mulai dari gambar yang ini dulu. Menurut kalian, gambar ini apakah dapat dikatakan sebagai prisma atau dapat dikatakan sebagai limas? Silahkan kalian pikirkan. Jika prisma, prisma apa namanya? Dan jika limas, limas apa namanya? Untuk menentukan dia prisma atau limas, kalian tentu harus memeriksa berdasarkan ciri-cirinya terlebih dahulu. Jika bangun ini kita nyatakan sebagai limas, maka harusnya dia mempunyai puncak dan sisi tegaknya haruslah berbentuk segitiga. Apakah bangun ini memiliki puncak? Apakah sisi tegaknya berbentuk segitiga? Jelas tidak. Kalau begitu bangun ini tidak bisa kita kategorikan sebagai limas. Nah, lalu bisakah dia dikatakan prisma? Jika dia prisma, maka dia harus memiliki sepasang sisi yang dinyatakan sebagai alas dan tutup yang kongruen dan sejajar. Kongruen artinya bentuk dan ukurannya sama. Mana yang bisa kita jadikan sebagai alas dan tutup? Misal kita ambil yang ini. Bentuknya sama dan sejajar, sama-sama persegi panjang. Tapi bagaimana dengan ukurannya? Yang atas kecil, sementara yang bawah besar. Ukurannya berbeda. Kalau begitu tidak bisa kita nyatakan sebagai alas dan tutup. Apakah ada sisi lain yang bisa kita nyatakan sebagai alas dan tutup yang sejajar dan bentuk ukurannya sama? Nah, ini dia. Sisi ini bentuknya sama dengan sisi yang bagian belakang. Berbentuk apa ya? Berbentuk trapesium. Bentuknya sama, ukurannya pun juga sama besar dan dia sejajar. Jadi sisi ini dapat dijadikan sebagai alas dan tutup. Karena dia memiliki alas dan tutup yang sejajar dan kongruen, maka bangun ini dapat kita nyatakan sebagai prisma. Prisma apakah namanya? Karena alasnya berbentuk trapesium, maka namanya adalah prisma trapesium. Nah, bagaimana dengan bangun berikutnya? Prisma atau limas? Ayo, prisma atau limas? Saya yakin sebagian dari kalian ada yang menyebutkan ini adalah limas karena terlihat seperti memiliki puncak. Ini bukan puncak, ini juga bukan puncak. Karena puncak itu harusnya hanya satu, seperti di sini, hanya satu puncaknya dan sisi-sisi lainnya, sisi tegaknya berbentuk segitiga. Ini segitiga hanya 2 di sini, sementara sisi lainnya, sisi tegak lainnya berbentuk persegi panjang. Jadi dia bukanlah prisma, bukanlah limas. Bangun ini adalah prisma.
Mana sisi alas dan tutup? Tentu saja yang bentuknya sama, ukurannya sama, dan saling sejajar. Nah, yang saya arsir ini adalah alas dan tutup prismanya. Apa bentuk alas dan tutupnya? Segitiga. Dengan begitu prisma ini adalah prisma segitiga. Nah, selanjutnya bangun yang terakhir. Prisma atau limas. Nah, kalau bangun yang terakhir, ini baru bisa kita nyatakan sebagai limas. Karena dia memiliki alas dan juga dia memiliki puncak di atasnya. Ini adalah limas. Limas yang alasnya lingkaran, sehingga kita beri nama limas lingkaran. Limas lingkaran ini lebih terkenal dengan nama istimewanya, yaitu kerucut. Jadi lebih dikenal dengan nama kerucut. Ini adalah nama istimewa dari limas lingkaran. Nah, bagaimana? Sudah bisa membedakan prisma dan limas? Jika dia prisma, maka dia akan memiliki alas dan tutup yang saling sejajar dan bentuknya kongruen, sama bentuk dan sama ukurannya. Dan apabila dia limas, maka sisi tegaknya semua berbentuk segitiga dan sisi tegaknya berkumpul pada satu titik, bertemu pada satu titik yang disebut titik puncak. Jadi ada alas, sisi tegak berbentuk segitiga dan memiliki puncak, itu ciri limas. Sementara apa dia prisma, memiliki alas dan tutup yang sejajar dan kongruen, dan sisi tegaknya berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, bagian penutup paling akhir saya punya sebuah bangun di sini. Bangun ini adalah sebuah kubus. Kalian tentu masih ingat kubus ya. Menurut kalian, kubus ini dapatkah kita kategorikan sebagai limas? Tidak ada puncak ya, maka bukan limas. Lalu, bisakah dia dikatakan sebagai prisma? Kubus ini dapat kita katakan sebagai prisma karena ada sisi yang bisa kita jadikan sebagai alas dan tutup. Nah, bisa sisi ini, dengan ini alas dan tutupnya, jadilah dia prisma. Prisma persegi atau nama khususnya adalah kubus. Bisa juga kita jadikan sisi samping sini sebagai alas dan tutup karena bentuknya sama dan dia saling sejajar. Atau sisi depan dan belakang. Nah, begitu juga dengan balok. Jadi balok yang pernah kalian pelajari sebelumnya sebenarnya dia juga adalah prisma. Karena ada sisi alas dan tutup yang sejajar dan bentuknya kongruen. Nah, demikian materi tentang prisma dan limas beserta unsur-unsurnya. Semoga bermanfaat dan dapat kalian pahami. Jika ada yang tidak jelas dan ingin tanyakan, bisa kalian tuliskan pada kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Ayo yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Terima kasih.